Ya, selamat pagi Bu Novia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai chapter 12 dari buku Rick Hayes, yaitu tentang Audit Reports and Communication. Nah, yang selanjutnya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kami mempresentasikan materi pada hari ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dari kelompok kami ada Rionaldo Haryadi, yang kedua ada saya sendiri Dave Alan Christian Irawan, yang ketiga ada Cecilia Priska Eravani, yang keempat ada Rahmat Tantri Afriliana. Pertama-tama, saya akan membacakan agenda pembahasan kita dalam chapter 12 ini, yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada basic element of the auditor's report, yang ketiga ada type of reports expressing audit opinions, yang keempat ada emphasis of matter paragraph, yang kelima ada circumstance that may result in other than an modified opinion. Selanjutnya, yang keenam, ada uncertainties leading to qualification of opinions. Yang ketujuh, ada communication with charges with governance. Yang kedelapan, ada long form audit report. Dan yang terakhir, ada management letter. Untuk yang pertama, di slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Cecilia Priska Eravani dengan NIM 2018-711 akan menjelaskan agenda yang pertama, yaitu introduction. Nah, dalam introduction ini, kita akan membahas yang namanya Management Responsibility for Audit Report atau tanggung jawab manajemen atas laporan audit. Menurut Sarbanes-Oxley, itu mensyaratkan bahwa pejabat eksekutif utama dan juga pejabat keuangan utama menyatakan dalam setiap laporan tahunan yang diajukan kepada Komisi Sekuritas atau Bursa Amerika Serikat atau SEC sebagai berikut. Yang pertama, petugas penandatangan telah mereview laporan. Kemudian yang kedua, laporan tidak memuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya disajikan secara wajar dalam segala hal yang material tentang kondisi keuangan perusahaan. Kemudian poin yang keempat itu ada petugas penandatanganan itu bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara internal kontrol perusahaan. Kemudian petugas penandatanganan juga harus telah mengevaluasi efektivitas internal kontrol perusahaan. Nah, dan yang terakhir, petugas penandatanganan telah menyajikan dalam laporan kesimpulan mereka tentang efektivitas internal kontrol berdasarkan evaluasi mereka. Kita masuk ke poin yang kelima. Pejabat penandatanganan telah mengungkapkan kepada auditor perusahaan dan komite audit dari Dewan Direksi. Yang pertama, semua kekurangan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian internal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, meringkas, dan melaporkan data keuangan telah mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal bagi auditor perusahaan. Nah, terus poin yang kedua, segala kecurangan, baik material maupun tidak, yang melibatkan manajemen atau karyawan lain yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal perusahaan. Nah, dan syarat yang terakhir itu, pejabat penandatanganan telah mengindikasi dalam laporan apakah terdapat perubahan signifikan dalam pengendalian internal atau faktor lain yang dapat mempengaruhi pengendalian internal secara signifikan setelah tanggal evaluasi mereka, termasuk tindakan korektif yang berkaitan dengan defisiensi signifikan dan juga kelemahan material. Selanjutnya kita akan masuk dalam agenda yang kedua, yaitu mengenai basic element of auditor report. Menurut ISA 700 menyatakan bahwa auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan kerangka laporan keuangan yang berlaku.
Evaluasi ini harus mencakup pertimbangan aspek kualitatif dari praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan bias dalam pertimbangan manajemen. Laporan auditor harus berisi pernyataan pendapat tertulis yang jelas atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu Content of the Auditor's Report. Nah, ada elemen-elemen dasar dalam laporan audit. Yang pertama itu ada judul. Nah, dalam laporan auditor harus memiliki judul yang tepat yang membantu pembaca untuk mengidentifikasi dan dengan mudah membedakannya dari laporan lain, seperti laporan manajemen. Nah, kemudian elemen yang kedua itu ada penerima. Laporan tersebut harus ditangani seperti yang dipersyaratkan oleh keadaan perikatan dan peraturan lokal. Laporan tersebut biasanya ditujukan kepada pemegang saham atau dewan pengawas ataupun dewan direksi entitas yang laporan keuangannya telah diaudit. Kemudian elemen yang ketiga itu ada paragraf pengantar atau paragraf pembukaan. Laporan tersebut harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya telah diaudit. Ini harus mencakup nama entitas, kemudian tanggal, dan juga periode yang dicangkup oleh laporan keuangan. Laporan tersebut harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit dengan mengidentifikasi judul dari setiap laporan yang terdiri dari laporan keuangan. Laporan tersebut juga harus mengacu pada ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas lainnya. Kemudian, elemen yang keempat itu mengenai tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian tanggung jawab manajemen dalam laporan auditor menjelaskan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu mengacu secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang sesuai dengan kerangka hukum di negara tersebut. Selanjutnya, elemen yang kelima itu mengenai tanggung jawab auditor. Laporan auditor akan menyatakan bagian mengenai tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor tersebut. Laporan auditor juga harus menyatakan bahwa audit yang dilakukan sudah sesuai dengan standar internasional auditing atau ISA. Laporan audit menjelaskan bahwa standar mengharuskan auditor untuk memenuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan juga melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji yang material. Selanjutnya, kita akan masuk pada elemen yang keenam, yaitu paragraf opini. Paragraf opini berisi pernyataan pendapat atas laporan keuangan dan referensi ke kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, dalam menyatakan opini yang unmodified atau unqualified atas laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan kerangka penyajian wajar, opini auditor harus menggunakan salah satu frasa berikut. Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan, atau yang kedua juga bisa menggunakan pernyataan seperti berikut. Pernyataan keuangan memberikan pandangan yang benar dan adil dari, tidak sesuai dengan. Ya, jadi untuk menyatakan opini dalam laporan auditor, kalau opininya itu unmodified atau unqualified, auditor itu bisa memilih salah satu dari dua frasa yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke elemen yang berikutnya, yaitu ada tanda tangan auditor dan juga tanggal laporan. Laporan auditor harus ditandatangani, kemudian laporan itu juga harus diberi tanggal. Auditor harus memberi tanggal laporan tidak lebih awal dari tanggal di mana auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi dasar
opini auditor atas laporan keuangan. Termasuk juga bukti bahwa semua laporan yang terdiri dari laporan keuangan termasuk catatan terkait telah disiapkan, dan juga pihak dengan otorisasi yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian elemen yang selanjutnya itu ada alamat auditor. Laporan harus menyebutkan lokasi tertentu yang biasanya merupakan kota tempat auditor memiliki kantor yang melayani klien yang diaudit. Kemudian standar auditing PCAOB nomor 10 juga mensyaratkan auditor memasukkan kota dan negara bagian dari mana laporan auditor diterbitkan. Kemudian elemen yang terakhir ada tanda tangan. Laporan harus ditandatangani atas nama firma audit atau nama pribadi auditor, atau juga bisa keduanya yang sesuai. Laporan auditor biasanya ditandatangani atas nama KAP karena KAP ini bertanggung jawab atau atas audit tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian kedua dari basic element of auditor report, yaitu membahas mengenai other format of the auditor report atau format lainnya dari laporan auditor. Nah, di sini dijelaskan atau dikatakan bahwa auditor mungkin diminta untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar audit dari yurisdiksi tertentu, tetapi mungkin juga telah memenuhi ISA dalam pelaksanaan audit. Auditor harus mengacu pada ISA dan standar nasional hanya jika tidak ada konflik antara ketentuan dari dua perangkat standar yang akan mengarahkan auditor untuk membentuk opini yang berbeda atau tidak memasukkan paragraf penekanan satu hal yang dalam keadaan tertentu disyaratkan oleh ISA. Kemudian selanjutnya kita akan masuk bagian ketiga dari basic element of auditor report, yaitu mengenai form of an auditor report atau bentuk dari laporan auditor. Nah, jenis laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar yang unmodified atau juga disebut unqualified. Nah, laporan audit yang unqualified ini digunakan lebih dari 90% dari semua laporan audit. Nah, laporan audit lainnya itu disebut dengan other than unmodified report. Nah, ini termasuk laporan yang menyatakan adverse opinion, disclaimer of opinion, dan juga modified opinion. Nah, kemudian di sini juga ada contoh dari unmodified report. Ya, teman-teman bisa baca dan juga pahami bagaimana bentuk dari unmodified report ini. Kemudian kita akan masuk bagian terakhir dari basic element of the auditor's report, yaitu mengenai modified opinion. Laporan auditor dianggap dimodifikasi dalam dua situasi yang berbeda. Nah, situasi pertama adalah hal-hal yang tidak mempengaruhi opini audit, yang berarti menambahkan emphasis of matter paragraph. Nah, dan situasi yang kedua yaitu hal-hal yang mempengaruhi opini audit. Misal seperti contohnya itu yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu unqualified opinion, disclaimer of opinion, atau adverse opinion. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Dev Alan dengan NIM 2018-738 ingin menjelaskan mengenai types of report expressing audit opinions. Dalam praktiknya, opini yang diungkap dalam laporan auditor itu mungkin salah satunya adalah dari 4 jenis opini audit. Nah, di sini ada 4 opini audit. Yang pertama ada Standard Unmodified Opinion Auditor's Report. Yang kedua ada Auditor's Report containing a modified opinion. Yang ketiga ada Auditor's Report containing an adverse opinion. Yang keempat ada Auditor's Report containing a disclaimer of opinion. Di slide selanjutnya kita akan membahas satu persatu.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar Unmodified Opinions Auditors Report. Nah, di sini kita akan membahas bahwa laporan auditor yang opininya itu menyatakan unmodified opinion atau opini tidak diubah itu harus disajikan ketika auditor itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun itu semua hal yang bersifatnya material itu semua sudah sesuai dengan laporan auditor yang mengandung kerangka laporan yang sudah teridentifikasi, yang tidak dimodifikasi. Lalu juga dalam laporan auditor ini berisi opini yang juga menunjukkan secara implisit bahwa setiap perubahan dalam prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya itu dan pengaruh-pengaruhnya itu telah ditentukan dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan seperti itu. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai requirements to give unmodified opinion, yaitu untuk membentuk suatu opini unmodified opinion ini auditor harus menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah apakah dia telah memperoleh keyakinan yang cukup untuk laporan keuangan si klien itu secara keseluruhan sudah bebas dari salah saji yang material atau tidak. Nah, lalu yang kedua, apakah salah saji tersebut disebabkan dari kecurangan atau kesalahan. Yang ketiga, kesimpulan unmodified opinion tersebut harus mempertimbangkan apakah bukti audit yang appropriate and sufficient itu sudah diperoleh. Jika salah saji yang tidak dikoreksi itu bersifat material, itu dia secara individual atau dia secara agregat atau menyeluruh. Dan evaluasi tertentu atas kesesuaian laporan keuangan yang harus dilakukan auditor dengan persyaratan kerangka laporan keuangan yang ditetapkan sebelum-sebelumnya. Yang keempat, auditor mengevaluasi kepatuhan terhadap perangkat laporan yang mencakup pertimbangan aspek kualitatif, praktik akuntansi, entitas atau perusahaan klien, termasuk indikator kemungkinan bias dari pertimbangan manajemen. Ya, dalam evaluasi ini sendiri dibagi lagi menjadi 5 poin apa aja sih yang harus dievaluasi si auditor ini. Yaitu yang pertama, apakah laporan keuangan itu secara memadai mengungkapkan kebijakan akuntansi yang penting yang telah dipilih dan yang telah dipilih oleh perusahaan klien itu sudah konsisten dan tepat. Lalu yang kedua, perkiraan akuntansi yang dibuat oleh manajemen itu wajar atau tidak. Yang ketiga, laporan keuangan yang relevan, andal, sebanding, dan mudah dimengerti harus dievaluasi kembali. Yang keempat adalah pengungkapan berguna agar pengguna laporan keuangan itu memahami pengaruh transaksi dan peristiwa yang sifatnya material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir, istilah yang digunakan dalam financial statement itu termasuk judul dari masing-masing financial statement itu adalah tepat. Misalkan yang digunakan dalam laporan keuangan itu misalkan ada income statement, ada statement of cash flow, statement of financial position, itu semua benar adanya. Termasuk juga akun-akun di dalamnya itu harus tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang auditor's report containing a modified opinion. Nah, dalam menyatakan pendapatnya, auditor harus memenuhi beberapa syarat untuk bisa menyatakan modified opinion ini. Yang pertama adalah setelah auditor itu memperoleh bukti audit yang sufficient and appropriate, sehingga auditor harus menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian secara individual atau secara agregat itu adalah sifatnya material, namun dampaknya tidak meluas bagi laporan keuangan. Atau yang kedua, yaitu auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang sufficient and appropriate yang menjadi dasar opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan itu pun jika ada dapat bersifat material, tapi dampaknya tidak meluas bagi laporan keuangan, sehingga masih bisa dikatakan modified opinion. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai auditor's report containing an adverse opinion, yaitu jenis laporan audit yang menyatakan opini jenis ketiga.
Ya, yang di sini yang dijelaskan adalah auditor itu harus menyatakan pendapat yang tidak menguntungkan ketika auditor itu setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, dia menyimpulkan bahwa salah saji itu secara individu atau dalam perjanjian itu keduanya material dan dampaknya merembes atau melebar atau meluas ke laporan keuangan. Nah, pendapat yang merugikan ini juga dikeluarkan ketika efek dari perselisihan antara manajemen dengan pihak auditor itu sangat material dan meresap ke laporan keuangan atau dampaknya meluas. Yang auditor menyimpulkan bahwa kualifikasi laporannya tidak cukup untuk mengungkapkan sifat laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak lengkap. Yang keempat adalah Auditor's Report containing a disclaimer of opinion, di mana auditor memberikan opini untuk tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan si klien, yaitu dapat diberikan oleh auditor ketika dia tidak bisa memperoleh bukti audit yang cukup atau tepat untuk mendasarkan pendapatnya atau opininya dia, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa efek yang mungkin pada laporan keuangan salah saji yang tidak terdeteksi itu dia bisa bersifat material dan dampaknya meluas atau merembes ke laporan keuangan si perusahaan klien. Sehingga auditor juga akan menyatakan opini jenis ini apabila dalam keadaan yang sangat langka menyebabkan ketidakpastian yang berlipat ganda. Sehingga auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai setiap ketidakpastian individu, tidak mungkin untuk membentuk opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dari ketidakpastian dan kemungkinan efek kumulatifnya terhadap laporan keuangan, atau bisa dibilang bisa jadi adanya pembatasan dari pihak manajemen dalam ruang lingkup audit, sehingga yang memberikan dampak bagi auditor untuk tidak bisa meyakinkan dirinya memberikan opini yang wajar terhadap laporan keuangan klien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsekuensi dari ketidakmampuan auditor untuk mendapatkan bukti yang tepat dan memadai yang sehubungan dengan pembatasan manajemen, yaitu dimana setelah auditor menerima perikatan atau engagement dengan perusahaan klien, auditor itu baru menyadari bahwa manajemen itu telah memberlakukan batasan pada ruang lingkup auditnya yang menurut penertimbangan auditor itu kemungkinan besar akan berakibat pada kebutuhan untuk menyatakan opini yang wajar dengan pengecualian atau untuk tidak menyatakan opini atau disclaimer opinion atas laporan keuangan. Sehingga auditor harus meminta manajemen untuk menghapus batasan ruang lingkup tersebut. Jika manajemen menolak untuk menghapus batasan tersebut, auditor harus mengkomunikasikan masalah tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau discharge with governance, dan menentukan apakah mungkin untuk melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang tetap cukup dan tepat untuk bisa memberikan opini audit yang wajar dengan pengecualian atau menyatakan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya, kita akan membahas form and content of the auditor's report when the opinion is modified. Jadi bentuk dari laporan dan isi dari laporan auditor ketika dia memberikan opini diubah. Lalu di sini auditor akan memasukkan sebuah paragraf kalau misalkan dia menyatakan opinion is modified untuk memberikan deskripsi dasar atas modifikasi yang dia lakukan. Paragraf ini akan ditempatkan tepat sebelum paragraf opini audit dalam laporan auditor di bawah judulnya basis pendapat dengan kualifikasi atau dasar pendapat merugikan atau basis of adverse opinion atau dasar penafian pendapat atau dasar penolakan pendapat atau disclaimer opinion yang sesuai. Nah, di sini auditor memasukkan dalam paragraf dasar modifikasi itu suatu deskripsi dan perhitungan dampak keuangan dari kesalahan penyajian yang ada, yang menjadi temuan audit
Nah, jika tidak praktis untuk mengukur dampak keuangan, auditor harus menyatakan hal itu dalam paragraf dasar modifikasinya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai opinion paragraph when the opinion is a modified one. Jadi ketika auditor itu memberikan opini audit modified, auditor bisa menggunakan judul qualified opinion, adverse opinion, atau disclaimer opinion yang sesuai untuk paragraf opini. Lalu kita bagi tiga di sini tergantung dengan opini yang diberikan oleh auditor, yaitu yang pertama, jika auditor memberikan qualified opinion. Dalam paragraf opininya, auditor bisa menyatakan menurut opininya, kecuali untuk dampak dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis mendapat dengan kualifikasi, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang berarti auditor memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan ketika modifikasi itu timbul dari ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang sufficient and appropriate, auditor harus menggunakan frasa yang sesuai, misalkan kecuali untuk kemungkinan dari dampak dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis pendapat dengan kualifikasi, yaitu berikut untuk opini yang dimodifikasi. Lalu yang kedua, jika auditor menyatakan adverse opinion, auditor bisa menyatakan dalam paragraf opini ya bahwa karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis pendapat merugikan atau adverse opinion, laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Artinya, auditor tidak memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang ketiga, jika auditor memberikan disclaimer opinion atau menyatakan untuk tidak memberikan pendapat, yaitu auditor bisa menyatakan dalam paragraf opininya bahwa karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar penafian opini atau penolakan opini, auditor harus tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar opini audit. Jadi syaratnya adalah di sini auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dasar opini auditnya, yaitu sehingga auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangan sebagai dampak dari ketidakmampuan auditor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai description of auditor's responsibility, qualified adverse or disclaimer, yaitu ketika auditor menyatakan opini wajar atau qualified atau opini negatif atau adverse opinion, auditor harus mengubah deskripsi tanggung jawab auditor untuk menyatakan bahwa auditor telah yakin bahwa bukti audit yang diperolehnya cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi opini yang telah dimodifikasi oleh auditor. Lalu yang kedua, ketika auditor menolak atau disclaimer opinion karena ketidakmampuannya untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus juga mengubah paragraf pengantar laporan auditor yang menyatakan bahwa auditor telah ikut serta untuk mengaudit laporan keuangan. Nah, tanggung jawab auditor di sini adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang berdasarkan pada pelaksanaan audit sesuai dengan standar internasional tentang auditing atau ISA. Selanjutnya adalah emphasis of a matter paragraph. Jadi setelah auditor memberikan opini atas laporan keuangan, dia juga harus menarik perhatian pengguna laporan keuangan kepada suatu hal yang ingin ditekankan auditor meskipun telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Hal ini sangat penting karena dia akan menjadi dasar bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Nah, maka paragraf tersebut kita sebut sebagai emphasis of a matter paragraph, yaitu suatu paragraf yang termasuk dalam laporan auditor yang mengacu pada masalah yang disajikan secara tepat atau diungkapkan dalam laporan keuangan, bahwa dalam penilaian auditor hal itu menjadi sangat penting bagi pemahaman pengguna atas laporan keuangan. Yang kedua, the other matter paragraph, yaitu ketika paragraf yang termasuk dalam laporan auditor yang mengacu pada hal yang selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, bahwa dalam penilaian auditor
hal itu menjadi relevan dengan pengguna laporan keuangan, dan hal itu juga relevan dengan pemahaman tentang audit, juga tentang tanggung jawab auditor, atau juga tentang laporan auditor itu sendiri. Biasanya, paragraf penekanan yang tulis auditor adalah terkait dengan masalah beberapa hal. Yang pertama, yaitu jika adanya sebuah masalah signifikan atas ketidakpastian yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, yakni masalah tersebut sangat tergantung pada kejadian di masa depan. Contoh ketidakpastian yang mungkin ditekankan oleh auditor itu meliputi adanya transaksi related parties. Yang kedua, adanya masalah akuntansi penting yang terjadi setelah tanggal neraca atau subsequent event. Lalu, hal-hal yang mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, misalnya perubahan metode akuntansi atau perubahan metode estimasi akuntansi oleh manajemen. Dan litigasi, kontrak jangka panjang, pemulihan nilai aset, kerugian atas operasi yang dihentikan atau discontinued operation. Masalah yang kedua adalah untuk menyoroti masalah material mengenai masalah kelangsungan usaha atau going concern perusahaan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu, masalah yang ketiga adalah tentang masalah lain. Nah, berikut akan saya tunjukkan contoh dari penekanan yang dilakukan oleh auditor terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Di sini, auditor menyatakan, kami memperhatikan catatan X atas laporan keuangan yang menggambarkan ketidakpastian terkait dengan hasil gugatan yang diajukan terhadap perusahaan oleh perusahaan XYZ. Pendapat kami tidak memenuhi syarat sehubungan dengan masalah ini. Atau, auditor juga bisa menekankan, tanpa mengkualifikasikan opini kami memperhatikan catatan X atas laporan keuangan. Perusahaan adalah tergugat dalam gugatan yang menuduh pelanggaran hak paten tertentu dan menuntut royalti dan ganti rugi. Perusahaan telah mengajukan tindakan balasan atau banding dan sidang pendahuluan serta proses penemuan atas kedua tindakan tersebut yang sedang berlangsung. Hasil akhir dari masalah tersebut saat ini tidak dapat ditentukan atau mengambang dan tidak ada penyisihan untuk setiap kewajiban yang mungkin timbul dalam laporan keuangan. Berikut adalah contoh dari penekanan yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya kita akan membahas going concern emphasis of a matter. Jadi di sini asumsi going concern perusahaan itu merupakan salah satu asumsi yang fundamental untuk mendasari penyusunan laporan keuangan. Jadi di sini satu perusahaan akan dipandang sebagai perusahaan yang berkelanjutan, yaitu terus beroperasi di masa mendatang. Dalam ISA 570 menetapkan standar dan memberikan panduan tentang tanggung jawab auditor terkait kesesuaian asumsi going concern perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, ketika muncul pertanyaan tentang kesesuaian asumsi going concern perusahaan, auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mencoba menyelesaikan pertanyaan tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya di masa mendatang. Sebagai contoh, paragraf penekanan yang diberikan auditor terhadap perasangkaan perusahaan itu misalkan seperti keterlambatan pembayaran pinjaman itu dapat diatasi dengan rencana manajemen untuk menjadwal ulang pinjaman, penjualan aset, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah going concern disclosure, yaitu ketika auditor telah melaksanakan prosedur tambahan yang dianggap perlu, yang memperoleh semua informasi yang diperlukan, serta mempertimbangkan pengaruh rencana manajemen, dia harus menentukan apakah pertanyaan yang diajukan tentang kelangsungan hidup perusahaan itu telah terjawab dengan baik atau enggak. Nah, jika pertanyaannya belum terjawab, auditor harus mengungkapkan secara memadai dalam laporannya bagaimana kondisi utama yang menimbulkan keraguan tentang kemampuan perusahaan untuk tetap going concern. Nah, pengungkapan itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah menjelaskan kondisi utama yang menimbulkan keraguan auditor tentang going concern perusahaan. Yang kedua, menyatakan bahwa ada keraguan tentang going concern perusahaan. Yang ketiga, menyatakan bahwa laporan
keuangan tidak termasuk penyesuaian yang terkait dengan pemulihan dan klasifikasi jumlah yang tercatat atau jumlah dan klasifikasi liabilitas yang mungkin diperlukan jika entitas tidak dapat melanjutkannya sebagai kelangsungan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Keadaan yang mungkin menghasilkan selain opini yang tidak dimodifikasi. Berdasarkan SPA 700,28, setidaknya ada dua kondisi di mana auditor mungkin tidak dapat menyatakan opini yang tidak dimodifikasi. Yang pertama ada batasan ruang lingkup, ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dan auditor tentang efek yang mungkin dari masalah atas laporan keuangan. Selain keterbatasan ruang lingkup dan ketidaksepakatan dengan manajemen, laporan audit sering kali dimodifikasi jika terdapat ketidakpastian material. Seperti laporan keuangan yang tidak sesuai dengan dan kurangnya independensi. Batasan ruang lingkup. Batasan ruang lingkup muncul ketika auditor tidak dapat alasan apapun untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang dianggap perlu untuk audit tersebut. Ruang lingkup mungkin dibatasi oleh ketidakmampuan untuk melaksanakan prosedur yang dianggap perlu oleh auditor dan tidak adanya catatan akuntansi yang tepat. Ini ada batasan. Jika terdapat batasan pada ruang lingkup, pekerjaan auditor yang mencegahnya untuk menerbitkan laporan auditor yang berisi opini yang tidak dimodifikasi. Laporan tersebut harus menjelaskan batasan tersebut. Di sini jangan terima keterlibatan. Menyatakan bahwa ketika batasan dalam hal perikatan yang diusulkan sedemikian, auditor yakin bahwa dia akan perlu menerbitkan laporan auditor yang berisi penolakan opini. Dia biasanya tidak akan menerima perikatan audit kecuali diharuskan untuk melakukannya oleh hukum. Ketidaksepakatan dengan manajemen. Auditor mungkin tidak setuju dengan manajemen tentang yang pertama itu penerimaan kebijakan akuntansi yang dipilih. Yang kedua ada metode aplikasi kebijakan, termasuk kecukupan evaluasi dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan laporan keuangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang relevan persyaratan. Salah satu ketidaksepakatan ini material, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Jika pengaruh ketidaksepakatan tersebut begitu material dan menyebar ke dalam laporan keuangan, sehingga auditor menyimpulkan bahwa suatu kualifikasi tidak akan cukup untuk mengungkapkan sifat laporan keuangan yang salah atau tidak lengkap. Opini yang merugikan harus diungkap. Ketidakpastian yang menuju kualifikasi opini. Standar internasional IAASP menentukan kualifikasi opini berdasarkan batasan ruang lingkup, dan ketidaksepakatan dengan manajemen sebagai kondisi yang mengarah pada laporan auditor yang berisi opini yang dimodifikasi atau merugikan. Materialitas dan kurangnya konsistensi. Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk rangkaian keadaan tertentu. Auditor independensi. Pedoman IFAC tentang etika untuk akuntan profesional menekankan pentingnya independensi auditor baik dalam maupun penampilan. Akan tetapi, standar auditing SA tidak mensyaratkan opini yang dimodifikasi atau opini disclaimer jika auditor tidak independen, meskipun hal ini terjadi di beberapa negara. Yang ketiga ada preferensi ke pakar. Saat menyatakan opini yang tidak dimodifikasi, auditor umumnya tidak boleh merujuk pada hasil dalam laporannya karena referensi tersebut dapat disalahartikan sebagai kualifikasi opini auditor atau pembagian tanggung jawab. Jika auditor, sebagai hasil dari pekerjaan auditor atau pakar lain, mengeluarkan opini selain yang tidak dimodifikasi, dalam beberapa keadaan dia mungkin mendeskripsikan pekerjaan pakar tersebut. Selanjutnya, saya Rahmatantri Afiliana, NIM 2018-7123, akan menjelaskan mengenai communication with dashboard with governance. Jadi, auditor itu diminta untuk mengkomunikasikan temuan audit mereka kepada manajemen dan dewan direksi perusahaan. Hal ini itu tidak hanya diberikan dalam standar ISA saja, tetapi juga diwajibkan oleh hukum di beberapa negara. Masalah audit kepentingan tata kelola yang akan dikomunikasikan oleh auditor kepada dewan atau komite audit biasanya itu mencakup yang pertama, ada communication with the audit committee. Yang kedua, ada communication
of deficiency in internal control. Yang ketiga, ada governance struktur. Yang keempat, ada audit methods of governance internals. Yang kelima, ada reportable condition. Yang keenam, ada fraud and non-compliance with law. Lalu saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai communication with the audit committee. Jadi di dalam ISA 260 telah menyatakan bahwa komunikasi dua arah yang efektif itu sangat penting dalam membantu auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan audit dalam konteksnya dan dalam mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif. Komunikasi itu sangat penting bagi auditor dalam memperoleh informasi dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang relevan dengan audit. Misalnya itu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat membantu auditor dalam memahami entitas dan lingkungannya, dalam mengidentifikasi sumber bukti audit yang tepat, dan dalam memberikan informasi tentang transaksi atau peristiwa tertentu. Nah, tata kelola itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peran orang yang dipercayakan dengan pengawasan, kontrol, dan arahan suatu entitas. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan biasanya itu adalah dewan direksi atau dewan pengawas atau bisa juga komite audit. Nah, komite audit itu sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi perusahaan untuk memungkinkan dewan fokus pada masalah yang mempengaruhi pelaporan eksternal dan dalam beberapa kasus pengendalian internal. Secara umum, dewan direksi itu terdiri dari direktur eksternal. Komite audit memilih dan menilai kinerja firma audit. Hal ini itu dapat mengembangkan hubungan profesional dengan firma eksternal untuk memastikan bahwa masalah akuntansi dan kontrol telah dibahas dengan benar. Selain mengevaluasi laporan audit eksternal, komite dapat mengevaluasi laporan audit internal dan meninjau representasi manajemen yang terlibat dalam pengungkapan publik atas aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu ada communication of deficient in internal control. Jadi di dalam ISA 265 telah membahas komunikasi auditor kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas rata-rata kelola ketika auditor telah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kekurangan dalam pengendalian internal terjadi itu jika yang pertama, suatu pengendalian itu dirancang, diterapkan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah atau mendeteksi dan mengkoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Atau yang kedua itu, suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengkoreksi salah saji material laporan keuangan secara tepat waktu tidak ada. Jadi defisiensi signifikan dalam pengendalian internal adalah defisiensi atau kombinasi defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor itu diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit ketika mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material. Auditor harus mengkomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat, secara tepat waktu dan secara tertulis. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang bertanggung jawab atas tata kelola dan defisiensi lain dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit yang belum dikomunikasikan kepada manajemen atau pihak lain dan menurut pertimbangan profesional auditor cukup penting untuk mendapatkan perhatian manajemen. Auditor diharuskan untuk memastikan dalam komunikasi tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal, yaitu penjelasan tentang kekurangan dan penjelasan tentang efek potensial mereka, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen memahami konteks komunikasi. Jadi secara khusus, auditor harus menjelaskan bahwa tujuan audit adalah agar auditor menyatakan opini atas laporan keuangan.
Audit itu termasuk pertimbangan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan kondisinya, tetapi tidak untuk tujuan menyatakan opini tentang efektivitas pengendalian internal, dan hal-hal yang dilaporkan terbatas pada defisiensi yang diidentifikasi oleh auditor selama audit, dan yang auditor simpulkan cukup penting untuk dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau ada governance struktur. Jadi struktur pemerintah itu berbeda dari satu negara ke negara lainnya, yang mencerminkan latar belakang budaya dan hukum. Misalnya itu di beberapa negara, fungsi pengawasan dan fungsi manajemen itu secara hukum dipisahkan menjadi badan yang berbeda, seperti Dewan Pengawas yang seluruhnya atau sebagian besar itu non-eksekutif, dan Dewan Manajemen itu bagian eksekutifnya. Tetapi di negara lain itu seperti di Amerika Serikat, kedua fungsi tersebut merupakan tanggung jawab hukum dari satu Dewan Kesatuan. Persyaratan badan, undang-undang, atau peraturan akuntansi profesional nasional dapat membebankan kewajiban kepada auditor untuk membuat komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan tata kelola. Persyaratan komunikasi tambahan ini tidak dicakup oleh standar internasional tentang audit, namun hal tersebut dapat mempengaruhi konten, bentuk, dan waktu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau governance. Selanjutnya, yang keempat itu ada audit matters of governance interest, yang merupakan hal-hal yang muncul dari audit laporan keuangan dan penting bagi orang yang bertanggung jawab atas tata kelola. Masalah audit yang menjadi kepentingan tata kelola akan dikomunikasikan oleh auditor kepada dewan atau komite audit yang biasanya itu mencakup yang pertama, kelemahan material dalam pengendalian internal. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang ketiga, penipuan yang melibatkan manajemen. Yang keempat, pertanyaan tentang integritas manajemen. Yang kelima, pendekatan umum dan ruang lingkup audit secara keseluruhan. Yang keenam, pemilihan atau perubahan kebijakan akuntansi dan praktik yang signifikan telah berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, dampak potensial terhadap laporan keuangan dari setiap resiko dan exposure yang signifikan. Yang ke-8, penyesuaian audit yang signifikan terhadap catatan akuntansi. Yang ke-9, ketidakpastian material yang terkait dengan kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Yang ke-10, ketidaksepakatan dengan manajemen tentang hal-hal yang dapat menjadi signifikan bagi entitas laporan keuangan atau laporan auditor. Yang terakhir, yang ke-11, yaitu modifikasi yang diharapkan pada laporan auditor. Selanjutnya yang kelima itu ada reportable condition. Jadi masalah pengendalian internal itu yang utama adalah kelemahan material atau kondisi yang dapat dilaporkan, harus dilaporkan kepada manajemen, dan jika perlu dewan direksi. Dalam memutuskan apakah suatu hal itu merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, auditor itu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan dan karakteristik kepemilikannya. Terus juga bisa mempertimbangkan struktur organisasi, serta kompleksitas dan keragaman aktivitas perusahaan. Misalnya itu seperti defisiensi struktur pengendalian internal yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan untuk lembaga keuangan besar yang canggih, mungkin bukan kondisi yang dapat dilaporkan untuk masalah manufaktur kecil. Nah, kondisi ini yang dapat dilaporkan umumnya dikomunikasikan dalam surat terpisah yang disebut dengan surat manajemen. Lalu yang kelima itu ada fraud and non-compliance with law. Jadi sebagaimana yang diisyaratkan oleh ISA 240, auditor itu harus mengkomunikasikan kepada manajemen setiap kelemahan material dalam pengendalian internal terkait dengan pencegahan atau deteksi kecurangan dan kesalahan yang menjadi perhatian auditor sebagai akibat dari pelaksanaan audit. Auditor juga harus yakin bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah diberitahu tentang setiap kelemahan material dalam pengendalian internal terkait dengan pencegahan dan deteksi kecurangan yang telah menjadi perhatian auditor oleh manajemen atau telah diidentifikasi oleh auditor selama proses audit.
Lalu terdapat auditor withdrawal. Jadi jika auditor menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk melanjutkan pelaksanaan audit karena terdapat salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan atau dugaan kecurangan, penarikan dari perikatan harus dipertimbangkan secara serius. Dan jika auditor menarik diri, dia itu harus berdiskusi dengan yang dibebankan dengan pemerintah, auditor, dengan penarikan dari keterlibatan dan alasan penarikan, dan mempertimbangkan apakah ada persyaratan profesional atau hukum untuk melaporkan kepada otoritas pengatur penarikan auditor dari perikatan dan alasan penarikan tersebut. Lalu terdapat reporting fraud or error to a third party. Jadi kewajiban kerahasiaan auditor biasanya itu akan menghalangi pelaporan kecurangan atau kesalahan kepada pihak ketiga. Namun dalam keadaan tertentu, undang-undang atau hukum akan mengesampingkan tugas ini. Misalnya itu kayak di Amerika Serikat, auditor itu diwajibkan untuk melaporkan kecurangan atau kesalahan oleh lembaga keuangan kepada otoritas pengawas. Lalu di Belanda, jika direksi tidak mengambil tindakan korektif yang memadai dan kecurangan itu dianggap material, auditor itu harus menarik diri dari perikatan. Jika perikatan tersebut adalah audit wajib, auditor itu harus melaporkan penarikan tersebut ke Kementerian Kehakiman. Lalu di Prancis itu, auditor harus melaporkan tindakan ilegal dan penipuan kepada pemerintah. Dan di Inggris juga, auditor itu berkewajiban untuk mengejar masalah yang bersifat mencurigakan dan memiliki tugas pelaporan yang serupa dengan yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya ada matters communication to the chart with governance. Jadi komunikasi auditor dengan entitas governance audit akan menjadi kepentingan yang dikomunikasikan oleh auditor kepada dewan atau audit komite. Nah, biasanya itu meliputi yang pertama itu ada kelemahan material dalam pengendalian internal. Yang kedua, ada ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang ketiga itu ada penipuan yang melibatkan manajemen. Yang keempat itu ada pertanyaan tentang integritas manajemen. Yang kelima itu ada pendekatan umum dan cakupan keseluruhan dari proses audit. Dan yang keenam itu ada pemilihan atau perubahan signifikan kebijakan dan praktik akuntansi yang memiliki sebuah pengaruh terhadap material laporan keuangan. Lalu ada long form audit report. Jadi di banyak negara itu biasanya auditor telah menyiapkan laporan yang berbentuk panjang untuk dewan direksi entitas selain laporan berbentuk pendek yang akan dipublikasikan secara publik. Nah, topik yang dibahas dalam laporan ini itu mungkin berbeda karena tidak ada standar, tetapi laporannya berbentuk panjang itu biasanya akan mencakup yang pertama itu ada gambaran tentang perikatan audit. Yang kedua itu ada analisis terhadap laporan keuangan. Terus yang ketiga itu ada diskusi tentang manajemen resiko dan pengendalian internal. Lalu yang keempat itu ada berbagai topik opsional sesuai dengan keadaan. Lalu yang kelima itu ada independensi auditor dan kendali mutu. Lalu yang terakhir itu ada biaya. Nah, dalam gambarannya, laporan jangka panjang ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu ada diskusi masalah keuangan. Jadi ikhtisar laporan keuangan itu akan dibahas. Nah, masalah akuntansi itu perlu diperjelas karena beberapa masalah itu mungkin memerlukan pertimbangan dalam akuntansi seperti provisi, akrual, dan liabilitas kontingensi. Lalu yang kedua itu ada resiko diskusi. Jadi manajemen resiko dan pengendalian internal itu menjadi semakin penting bagi dewan direksi. Pembahasan resiko dalam laporan berbentuk panjang mungkin itu termasuk ada resiko operasional dan keuangan utama, ada efektivitas manajemen resiko klien, ada kualitas pelaporan internal dan akuntansi manajemen, terdapat penipuan dan penyimpangan, dan yang terakhir itu ada kepatuhan etika dan bidang khusus seperti pembendaharaan, kontrol bisnis, dan kualitas baru. Terus yang terakhir itu ada topik lain yang dibahas. Nah, mungkin ada topik yang biasanya itu tidak dibahas, sehingga auditor itu mungkin merasa perlu didiskusikan kepada keadaan perusahaan, ekonomi, atau audit. Nah, topik-topik ini tuh mungkin termasuk pajak, pensiun, fungsi pembendaharaan, dan persyaratan terkait audit.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen letter. Jadi, tidak ada format atau persyaratan untuk surat manajemen yang diberikan dalam standar audit internasional dan Dewan Standar Jaminan atau kebanyakan standar nasional lainnya. Kantor audit dapat mengembangkan format dan konten khas untuk organisasi mereka sendiri dari waktu ke waktu. Beberapa mungkin memilih untuk memasukkan hanya komunikasi yang diisyaratkan dalam ISA 240 tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan penipuan dalam audit laporan keuangan. Ada juga ISA 250 yang berisi pertimbangan hukum dan regulasi dalam audit laporan keuangan. Lalu ada ISA 260 tentang komunikasi dengan pihak yang ditagih dengan tata kelola. Dan yang terakhir ada ISA 265 yang berisi mengkomunikasikan defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Perusahaan lain telah mengadopsi bahasa alternatif yang mereka sukai. Dalam kasus tertentu, karena keadaan khusus klien audit, kata-kata tambahan atau yang dimodifikasi dapat digunakan. Saat mengkomunikasikan materi yang tidak diisyaratkan oleh standar dan undang-undang, auditor harus yakin bahwa tidak ada konflik dengan tujuan komunikasi umum yang ditetapkan oleh standar IAASB. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.